Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Mas Baim. Kali ini kita akan share khusus Excel yang advance. Excel advance yang apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan di Excel? Apakah tidak seperti yang penggunaan biasa? Kita lihat contohnya ya. Ini kali ini kita coba share. Salah satu kita mau bikin aplikasi agenda persuratan. Nah, ini contoh aplikasi yang mungkin Excel lebih lanjut ya dari penggunaan aplikasi. Nah, kita lihat di aplikasi ini menunya ini sudah kita bikin sesuai dengan keinginan kita. Ya, apa menunya? Misalnya nih di menunya itu ada menu input. Kalau home developer ini untuk biasa ya, kita belum hilangkan karena ini untuk lembar kerjanya ya, yang biasa kita pakai ini masih sama ya. Tapi di menu lain ini nanti bisa kita sembunyikan juga. Tapi di menu lain kita misal ada menu input. Nah, di menu input itu cuman ada surat masuk, surat keluar, agenda. Nah, ini tentu bisa kita tambahin lagi di sini apa aja. Di menu referensi baru ada satu referensi jenis surat. Menu cetak laporan surat masuk sama laporan surat keluar. Di utility apa nih? Ada backup data, restore data, DB masuk, surat keluar. Kemudian ada menu logout. Kalau kita pengen logout, simpan, exit. Ada juga menu about. Apa jadi menu about ini? Ada catatan. Nanti kita bisa bikin catatan, ada petunjuk, ada update. Di menu file juga ada. Nah, jadi ini contoh penggunaan Excel di tingkat lanjut. Kita juga bisa milih nih di atas untuk menu home, ada menu print, ada menu apalagi ini bisa kita tambahkan. Ini kan tambahan saja ya. Nah, jadi tampilannya kita bikin agak tidak seperti menu Excel yang umum ya. Kelihatan. Nah, tampilannya kita bikin begini nih. Ini kalau kita lihat sekilas nih kan, kayaknya bukan Excel ya. Padahal ini adalah aplikasi Excel. Nah, saya membuat aplikasi ini sudah lama ya. Tahun update terakhir itu adalah tahun 2015 bulan 12 tahun 2010 tahun 2015 bulan 12 tanggal 10 ini dulu. Ini kita kelihatan di sini ya. Jadi udah tahun 2015 saya bikin, kemudian sekarang jarang dipakai ya karena jarang Excel, tapi agar ilmunya tidak hilang nanti kita pengen bikin bersama-sama gimana sih caranya bikin Excel sampai seperti ini ya, seperti tadi. Nah, Excelnya kita tayangkan. Nah, ini bagaimana Excel seperti ini, menunya apa saja ini misalnya ya. Kalau kita mau publish misalnya, menunya kita bisa bikin di file itu nanti ya, yang kita munculkan di file itu hanya menu save, kemudian menu publishnya apa ya, ini biasa aja. Mohon maaf, saya juga sudah lama nih nggak pegang ya. Ini kita coba pegang untuk upload dulu. Close, kalau close jelas keluar ya. Ada feedback, ada profile. Kita lihat profile. Profile ini misalnya kita mau publish ya. Sini bisa kita, dari Mas Baim, praktisi aplikasi berbasis Excel, dulu pengen menjadi praktisi ya. Sekarang udah agak sempat ya. Kunjungi di sini, ini nomor HP-nya, seolah-olah begitu. Ini kalau kita mau profesional ya. Nah, kemudian di menu input misalnya, apa yang bisa diinput? Inputnya surat, klik, begitu diklik kita bisa input ini. Misalnya kita input surat, nomor agendanya kita bikin otomatis ya. Kemudian kita bikin namanya contoh nih ya. Ini aplikasi ini tentu basisnya makro ya, bukan Excel biasa. Ini pakai makro. Misalnya kita nomor agendanya nomor 2, surat pribadi, apa aja terserah ya, 2021 misalnya ya. Oke, tanggal agenda. Nah, begitu kita tinggal agenda, kita bisa langsung ke almanak. Nah, artinya tanggal ya, tanggal hari ini itu langsung
Nomor suratnya berapa? Misalnya nomor surat masuknya itu kan biasanya dari mana ya? Misalnya dari kementerian apa atau dari perusahaan apa? Misalnya perusahaan ABC nomor 13. Nah, nggak saja begitu. Tanggal surat masuk kapan? Tanggalnya kemarin misalnya. Asal surat masuk ya itu dari perusahaan ABC itu tadi. ABC D dan lain sebagainya ya. Ini contoh saja, sifatnya boleh biasa, rahasia. Ini naruh ini di mana? Nanti ada bisa. Jadi tinggal milih ya. Sifat surat asli, tertutup, kopi, tembusan, misalnya asli. Jenisnya apa? Email, biasa, fake. Ini bisa di setting ya. Lampirannya ada berapa? Lampirannya ada 1 misalnya. Perihalnya apa? Perihalnya kita isi nih. Permohonan kerjasama kerjasama layanan sosial. Nah, misalnya begitu, dia mau ngajak layanan sosial. Keterangannya apa? Ya isi keterangan di sini. Nah, gitu. Kalau mau disposisi ya, biasanya kantor-kantor ini kan disposisi ya. Disposisi kemana? Disposisi misalnya ke seksi umum, boleh. Petunjuknya apa aja terserah ya, catatan ya, isi aja catatan apa di sini. Ini silahkan aja, ini hanya pengelompokan saja, nanti bisa di setting sesuai kebutuhan. Setelah itu simpan. Data telah tersimpan. Oke, kan begitu. Kita mau langsung 3. Surat ketiga apa, surat keempat apa, surat kelima bisa juga batal, bisa keluar lagi. Kita lihat input ya, surat masuk. Terus kita mau mencari surat yang kemarin di mana? Cari aja di sini. Surat nomor 2 atau misalnya ini yang cari nomor tidak ada, saya lupa nih pencariannya apa ya. Oh mungkin tadi kita lihat keywordnya perusahaan AB. Nah itu langsung muncul ya. Tadi kan perusahaan ABC nih. Nah ini keywordnya berdasarkan apa aja kata-kata yang ada di situ ya. Jadi kita bisa nyari. Kita mau hapus atau mau edit? Mau hapus edit. Nah, boleh kita edit apa aja diganti. A, B, C, D. Misalnya begitu ya. Terus kemudian kita simpan. Update ya. Namanya sudah habis itu kan update. Waduh. Ini drivernya kelihatannya. Oke, update berarti ada yang salah. Nah, nanti kita lihat, ini sudah lama sekali ya, jadi tapi saya menunjukkan bahwa Excel itu bisa lebih dari sekedar lembar kerja biasa. Kita lihat, nanti cari lagi ya, ABCD itu udah ABC. Oh, tidak ada. Huruf besar kali, AB. Oh iya. Huruf besar kecil mempengaruhi ya, saya settingannya. Saya juga sudah lupa ya, mohon maaf. Jadi ini begitu tadi ABC dan lain sebagainya. Kalau hapus ya tinggal dihapus saja ya. Tapi kan sayang ya. Kalau hapus gimana? Ya salah lah. Pokoknya dihapus bisa. Batal, nah keluar. Ini dicetak disposisi apa ya? Ini juga nggak ngerti nih, cetak disposisi. Oh ini sudah kita bikin template disposisi. Disposisinya tadi kemana? Tadi kan kita lihat disposisi ya. Ini sudah ada langsung nanti di print. Kalau tadi disposisi kemarin ini desain kita ini kan untuk perkantoran ya. Oke, jadi begitu. Nah ini disposisinya begini. Perhatian, dilarang memisahkan nama kantor, judul, disposisi. Nah, ini kan suratnya. Nomor surat dari perusahaan ABCD. Nah, status asli dan lain sebagainya, setuju, proses. Nah, ini kan template yang bisa kita bikin ya. Jadi begitu, ini suratnya begitu, nomor surat. Oke, ini contoh disposisinya. Kita kembali ke input. Oh, batal. Kembali ke halaman muka, yang mana ya? Home kali ya? Oh iya, home. Oke. Maaf pemirsa, jadi sudah agak lupa. Tapi nanti coba bisa ini kan nanti insya Allah kita ajari bikinnya. Meskipun mungkin ya namanya ini
mudah-mudahan kelar lah, karena belajar makro ini kan belajar yang agak advance, dan itu biasanya peminatnya juga sedikit. Jangan-jangan belum tentu ada juga yang minat di sini ya, tapi ini menunjukkan saja bahwa ini aplikasi ini Excel itu bisa lebih dari itu. Kemudian menu surat keluar, nah sama sebenarnya ya. Di surat keluar ini kita modelnya kayak sama. Jenisnya apa? Oh, ini baru tester jenis 2. Nah, nama saya masukin ya di referensi surat keluar itu. Nomor suratnya berapa? Ini ya sama lah kayak tadi ya, intinya. Tampilannya 1, jenis suratnya ini rahasia dan lain sebagainya. Tujuannya kemana? Kemana tujuanmu? Boleh. Perihalnya apa? Boleh. Ditembuskan kemana? Boleh. Di sini isi keterangan. Nah, di sini. Nah, udah kan? Kita simpan. Lampiran nggak ada, nomor surat 12. Kemana tujuanmu? Simpan. Lampiran. Nah, ini kita bisa klik nih lampiran ini ya. Nanti ngambil surat di mana, misalnya lokasi file di mana adanya. Saya lupa nih. Harusnya kemarin ini bisa kita langsungkan link ke file yang surat keluarnya ya. Simpan dulu deh. Data baru telah disimpan. Oke. Jadi begitu. Kita lihat input surat keluar, cari. Apa tadi kita mana? Kemana? Tadi ingatnya tujuannya kemana gitu aja ya. Oh iya nih ada. Kemana tujuanmu? Asik juga ya. Bisa nyari apa aja deh di situ. Ini bisa kita edit, bisa kita hapus sama seperti tadi. Kalau mau edit, misalnya sudah edit, update. Data telah berhasil diupdate. Oke, tadi kan kita tambahkan. Kemana? Coba kita lihat hasilnya ya. Tujuanmu. Nah, ini tadi sudah ditambahkan yang ini ya. Oke, ini keren. Udah. Kalau input keluar. Bisa juga batal. Kalau nggak jadi ya dibatalin aja. Ya kan? Keluar. Nah, jadi sama ya. Kemudian menu apa lagi di input? Agenda. Wah, kita juga bikin agenda. Ada surat masuk, surat keluar. Agendanya apa? Oh, maaf. Menu ini belum aktif. Oke ya, mohon maaf. Jadi belum selesai. Kemudian di home developer ini menu biasa yang kita masukkan agar kemudian kita bisa ngubah-ngubah. Setelah kita input kan biasanya kita cetak ya. Cetak laporan surat masuk, cetak laporan surat keluar. Laporan surat masuk, cetak. Ini juga belum selesai ternyata. Tapi nyetaknya keluar surat keluar juga belum, ini baru menu yang saya bikin ternyata ya. Kemudian utility backup data, restore data. Ini kemungkinan ya nanti kalau kemudian aplikasi ini ditaruh di backup data, di restore data itu mengcopy file. Gambarannya begini sih ya. File ini nanti kita copy di backup di mana gitu aja. Kita lihat DB surat masuk. Ini mau akses data surat masuk silahkan masukkan password. Nah, ini sebenarnya dulu saya bikin itu agar kemudian berapa sih orang yang kemudian mau mengakses aplikasi saya. Ini gratis sebenarnya ya. Nah, ini saya tampilkan kodenya di sini sebenarnya. Ini contoh. Jadi sistemnya apa? Untuk ini tuh bagaimana kita mengakses database atau kita kasih password ini dengan melihat kode mesin. Kode mesinnya berapa? Ya, ini kode mesinnya kalau nggak salah ya. Ini kode mesinnya ini D49F205. Ini kode mesinnya. Kode mesinnya berapa? Inilah yang kemudian kita tayangkan di sini. Kode mesin saya sebenarnya ini. Nah, passwordnya apa? Passwordnya bisa kita generate. Generate itu kita pakai aplikasi di Excel-nya ini juga. Jadi generate-nya itu misalnya huruf pertama ditambah sekian, dioper sekian, yang kedua sekian, ketiga sekian, itu masalah teknis saja ya. Tapi intinya dari nomor tersebut kita generate ketemulah ini. Nah,
Ini yang kemudian kita kasih tahu ya. Kita coba ya di sini. Mau akses database, oke. Nah, ini database yang tadi sudah kita bikin ya. Ada 2. Nah, jadi kita kan masukkan 1 ya. Ini surat masuk. Surat keluarnya sama aja begitu. Ya. Kita kembali. Jadi datanya sudah ada di sini. Database-nya. Urutan suratnya ke bawah ada. Kemudian kita ke home ya. Cetak tadi utility sudah. Jadi DB masuk, DB keluar ya sama aja ya. DB keluar ya. Surat keluar ya. Artinya kondisinya sama aja. Sama seperti tadi ya. Tinggal dimasukkan. Kenapa kita password? Salah satunya itu adalah agar mengamankan saja kan. Namanya juga surat-suratan ya. Kalau orang mau mengakses database-nya, ini kan harusnya admin ya. Yang akses itu kan admin. Jadi hanya admin yang tahu, dan admin itu pegang kode ini. Begitu masuknya ya kodenya inilah yang dimasukkan. Begitu. Ya, tidak semua orang. Semua orang bisa memasukkan, tapi tidak semua orang bisa mengakses passwordnya, database-nya. Logikanya dasarnya seperti itu. Padahal semua datanya juga ada di situ ya. Tapi kan bagi orang yang nggak ngerti gimana cara melihat database atau hasil persuratannya kan nggak ada ya. Nggak bisa ketahuan ini. Kemudian ada menu logout. Nah, logout ini juga kita kasih logout keluarnya kayak apa, atau nanti karena saya lupa passwordnya nih ya. Untuk passwordnya apa ini? Logout ini. Nah, ini kan gini. Free user admin. Saya sudah lupa passwordnya karena saya belum buka nih. Kalau sudah begini nih ya, kita artinya kan kadang kita mau tinggal aplikasi itu kita tinggal. Kemudian orang nggak bisa akses kalau kemudian dia tidak memiliki passwordnya. Ya, buatan tahun 2015 copyrightnya masih ada. Jadi kalau kita passwordnya salah, kita kasih 23. Maaf salah 25456. Oke, salah juga. Orang nggak bisa akses maksud. Kalau kita keluar pakai ini, kalau keluar jelas ini aplikasi keluar ya. Kalau keluar pakai ini nggak mau. Ini logonya kliknya udah kita matikan. Tidak ada pilihan bagi orang yang mau pengen masuk dan nggak bisa masuk kecuali harus tahu passwordnya. Kalau nggak tahu passwordnya keluar, jadi keluar deh. Ini passwordnya apa ya? Mas Baim kali ya? Oh iya, passwordnya Mas Baim, betul. Nah, jadi begitu. Kalau passwordnya nggak tahu dia akan jadi kita misalnya lagi bikin ya, habis itu mau sholat ya kita logout aja. Nanti harus masuk lagi. Masuknya adalah dengan passwordnya. Oke, Mas Baim. Nah, passwordnya begitu. Passwordnya ada di sini. Ini judulnya juga aplikasi persuratan dari Mas Baim. Nggak ada kan tanda-tanda Excel-nya nih ya, yang di sini nih. Nah, ini aplikasi persuratan Mas Baim. Kan nggak ada Excel-nya nih. Oke. Terus apa lagi yang bisa kita lihat pakai di Excel? Nah, coba kita lihat logout sudah. Kalau save biasa ya, exit juga biasa kan. Simpan. Nah, proses simpan selesai. Bisa lah ya. Kalau keluar kita keluar biasa. About. Nah, about ini. About itu apa? Saya bikin iseng-iseng. Kalau kita bikin misalnya catatan di aplikasi apa catatan ya udah di sini aja catatannya. Hari ini saya bikin catatan apa saja. Oh, jangan lupa nomor surat 13 itu belum ada disposisi. Nah, contohnya begitu. Terus nomor surat 19 perlu konfirmasi dulu ke bagian A. Nah, misalnya begitu. Udah kan? Tinggal keluar aja.
Nggak pakai simpen-simpenan, enggak. Saya bikin otomatis nyimpen. Kan begitu. Begitu kita kasih catatan saja, keluar, otomatis nyimpen. Besoknya lagi kita mau buka catatan apa sih kemarin? Sudah ada di sini catatannya ya. Catatan terakhir 30 Juni 2001. Nah, ini contoh. Agar aplikasi ini bisa kemudian dari catatan. Terus petunjuk. Nah, ini di petunjuk apa ya? Kita terserah aja mau ngasih apa aja ya, petunjuk. Petunjuk pemakaian untuk mendapatkan kode dan lain sebagainya. Namanya kan kemarin kita share ya. Setelah itu minta kode ke kita ya dan lain sebagainya. Oke, intinya begitu. Petunjuk ya, petunjuk aplikasi saja. Cara penggunaan aplikasi nanti bisa kita gunakan cara penggunaan aplikasi. Oke, jadi begitu. Kemudian update. Nah, ini kita kalau misalnya mau di share ya. Jadi ada petunjuk, ada update. Petunjuk itu apa nanti kalau mau update kemana. Nah, update ini apa? Dari sini diklik itu nanti langsung ke link website. Ya. Link website yang kita kalau saya berarti ke misalnya nih. Kemana? Oh, ini ke Mas Baim Blogspot. Misalnya begitu. Nah, apa ini? Oh, ini websitenya toh, atau bisa ke link yang spesifik ya. Terserah lah ya. Intinya begitu. Jadi itulah aplikasi ini bisa pakai shortcut ya. Di sini kalau ngeprint ya tinggal di print apa yang mau di print. Tadi sudah ada dipilih dan lain sebagainya. Intinya saya mau menyampaikan bahwa Excel itu tidak hanya seperti lembar kerja yang biasa, tapi kita bisa juga gunakan dengan sedikit lebih canggih ya. Namanya kita biasa bekerja dengan Excel kan pengennya ada mainan-mainannya dikit ya. Ya, inilah mainannya, mainan Excel ini. Itu apalagi ya. Ini kita bisa bikin backgroundnya juga. Backgroundnya seperti ini ya. Ini backgroundnya, aplikasinya begini, tidak kelihatan. Ini maksudnya apa? Ya biar nggak kelihatan Excelnya saja, gaya-gayaan aja sebenarnya ya. Terus atasnya juga kita hilangin tuh fungsi Excelnya. Ini di sini juga sebenarnya bisa kita kasih gambar nih kecil di depan logo ya. Logonya bisa kita kasih, ada logonya di sini, ada tekniknya ngasih logo di aplikasi kita. Terus bagaimana biar tampilannya ini kan langsung ke full ya, langsung ke full tadi. Terus ini nanti bagaimana biar menunya itu seperti ini ya. Menunya itu jadi menu itu hanya menu yang kita pilih saja. Kalau utility, cetak, kalau input ya cuman begini saja. Kalau file nggak ada tuh shift S ya, kita pengen customisasi ya. Shift S nya nggak kelihatan, adanya save ya. Kalau save filenya tadi, tapi kalau shift S kan ke file yang lain itu nggak ada model-model itu. Memang kita sengaja hilangkan. Maksudnya namanya juga aplikasi ya, pengennya kadang kan pembikin itu punya privasi atau hal yang sebenarnya tidak pengen diubah-ubah. Nah, boleh. Jadi profil, ada persyaratan ini dan lain sebagainya ya. Ini beberapa gambaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada Allah kasih kesempatan waktu luang ya untuk kita mencoba latihan ini. Kalau bisa menyempurnakan aplikasi ini. Aplikasi ini sudah 6 tahun yang lalu ya, tidak kita sentuh saat saya masih pengen coba-coba punya waktu, kemudian kita berekspresi dengan Excel. Oke, demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal membuat wawasan baru ya bahwa Excel tidak sekedar lembar kerja. Sampai ketemu